Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan perdana ini nanti kita akan membahas terkait anatomi dan fisiologi tubuh manusia dan sistem muskuloskeletal. Tadi sudah dijelaskan dalam pemaparan RPS yang mana nanti anatomi fisiologi ini akan berjalan selama 4 minggu. Nanti ada 3 SKS teori dan 1 SKS praktik yang tadi sudah dijelaskan ya. Untuk kali ini kita langsung saja masuk ke perkuliahan perdana untuk teori yang pertama mengenai anatomi muskuloskeletal dan anatomi tubuh manusia. Pengantar anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana yang artinya bagian, memisahkan, dan tomi yang artinya iris atau potong. Sehingga anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungannya alat tubuh yang satu dengan yang lain. Atau dapat juga diartikan sebagai ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Jadi di dalam tubuh kita ini kan banyak sekali sistem ya. Kita bisa bernafas, makan makanan dicerna sehingga menimbulkan tenaga, lalu ada sistem gerak dan sebagainya. Nah, itu semuanya masuk ke dalam anatomi. Dan kalau fisiologi itu artinya adalah fungsi dari organ-organ tubuh kita. Anatomi makroskopik ini artinya hanya menggunakan mata yang dapat terlihat oleh mata. Kalau anatomi mikroskopik juga menggunakan mikroskop, histologi, histos artinya jaringan, logos artinya ilmu. Struktur tubuh manusia terdiri dari yang pertama sel. Sel yaitu unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri dari inti sel atau nukleus dan protoplasma. Selanjutnya jaringan, kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama, lalu organ, bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Selanjutnya sistem, susunan alat dengan fungsi tertentu. Sebelumnya pada saat adik-adik mahasiswa di tingkat SMA sudah mendapatkan ilmu ini pada mata pelajaran biologi ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Bagian tubuh manusia terdiri dari yang pertama leher dan kepala, badan, bagian torak atau dada, dan bagian abdomen pelvis. Anggota badan terdiri atas ekstremitas atau artinya bagian atas, yaitu lengan atas atau humerus, pangkal lengan dari bahu sampai siku. Lalu lengan bawah, ujung lengan dari siku hingga pergelangan tangan. Lalu tangan adalah bagian setelah pergelangan tangan termasuk jari-jari. Untuk ekstremitas bawah dari paha atau femur, pangkal paha hingga lutut. Lalu batang kaki dari lutut hingga pergelangan kaki. Lalu kaki, bagian setelah pergelangan kaki termasuk jari-jari. Ini ya, ini ada rongga tengkorak, rongga tulang belakang, rongga dada, sekat rongga dada, ada rongga perut dan rongga panggul. Istilah gerakan dalam anatomi yang pertama fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Jadi kalau tangan kita lurus, kita tekuk ya, itu namanya fleksi. Sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerak ayunan ke depan merupakan antefleksi dan ayunan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Tetapi di sini mahasiswa nggak perlu bingung mana yang dinamakan hiperekstensi, retrofleksi
fleksi dan antefleksi. Di sini cukup mempelajari mengenai fleksi dan ekstensi. Fleksi yaitu menekuk, ekstensi dari menekuk diluruskan. Selanjutnya aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Selanjutnya elevansi dan depresi. Elevansi merupakan gerakan mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. Ini ya contohnya, tuh ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi. Nih banyak contohnya di sini. Nanti bisa dilihat sendiri. Inversi dan eversi. Selanjutnya saya lanjutkan inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak tangan ke dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Selanjutnya supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Jadi untuk memudahkan kita mengingat-ingat sekarang, karena Anda sebagai calon-calon tenaga kesehatan, misalkan menggerakkan tangan menengadah, tengkurap, kita pakai istilah ini ya, ada supinasi, ada pronasi untuk daerah tangan. Selanjutnya endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotas keluar. Ini contohnya ya di pergelangan tangan, fleksi, ekstensi, oposisi, reposisi, supinasi, pronasi sudah ada di sini, nanti bisa dicermati lagi pada PowerPoint yang akan saya share ke mahasiswa. Istilah lokasi anatomi. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi, yaitu ada bidang median, bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Bidang sagital, bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu, tidak membagi tepat dua bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Bidang horizontal, bidang yang terletak melintang melalui tubuh. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bawah inferior. Bidang koronal yaitu bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital, membagi tubuh menjadi bagian depan atau frontal dan belakang atau dorsal. Ini ya contohnya. Arah dan bidang anatomi, yang pertama ada profunda, lebih jauh dari permukaan, contohnya tulang hasta. Medial, dalam, lebih dekat ke bidang median. Lateral, luar, menjauhi bidang median. Proksimal, dekat, lebih dekat dengan batang tubuh. Distal, jauh, lebih jauh dari batang tubuh. Contohnya ini pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Superior atas atau kranial lebih dekat pada kepala. Inferior bawah atau kaudal lebih dekat dengan kaki. Anterior depan lebih dekat ke depan. Lalu posterior belakang lebih dekat ke belakang. Lalu superficial lebih dekat ke permukaan. Jadi di sini arah dan bidang anatomi nanti sering kita gunakan pada saat kita pembelajaran ya di kesehatan. Jadi kalau misalkan besok dosen menyampaikan, Mbak, bagian anterior, berarti Anda sudah tahu, oh depan, posterior, belakang, seperti itu ya. Untuk bagian-bagian anatomi secara garis besar yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo atau otot dan skelet atau skeletal artinya tulang.
Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ini dari ilmu miologi. Dan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh dari ilmu osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Rangka atau skeletal, bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Atau juga persendian juga termasuk dalam rangka skeletal ini. Otot atau muscle, jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem dan skema skeletal. Alat gerak tubuh manusia, sistem muskuloskeletal pasif, rangka skeletal aktif, otot muscle. Rangka tulang, jaringan ikat yang keras dan kaku, jaringan penyokong ya. Rangka atau tulang ini kaku, ini digunakan sebagai tiang atau penyokong. Ibaratnya kalau rumah ini sebagai tulangnya ya. Banyak mengandung mineral, zat perka dan zat kapur, tulang rawan, tulang dan sendi. Fungsi sistem rangka, yang pertama sebagai penyangga. Berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen otot, jaringan lunak, dan organ. Yang kedua, sebagai penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid. Lalu, memproduksi sel darah, sebagai pelindung, membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak. Penggerak dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka, serta bergerak adanya persendian. Tulang rawan, berkembang dari mesenkim membentuk sel yang disebut kondrosit. Kondrosit menempati rongga kecil di dalam matriks dengan substansi dasar seperti gel. Klasifikasi menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang yang keras. Tulang menurut bentuknya, yang pertama ossa longa atau tulang panjang, lalu yang kedua ossa brevia, tulang pendek, yang ketiga ossa plana, tulang gepeng, yang keempat ossa irregular, tulang tak beraturan, yang kelima ossa pneumatica, tulang berongga udara. Sistem dan skema persendian. Persambungan atau artikulasio, yaitu pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Lalu artrologi, ilmu yang mempelajari tentang persendian. 3 jenis sendi berdasarkan strukturnya ada fibrosa, cartilago, dan sinovial. Ini ya, contohnya sudah ada di sini. Untuk anatomi fisiologi memang mungkin di awal-awal mahasiswa agak bingung ya, perlu beradaptasi, tapi nggak apa-apa, nanti pelan-pelan kita dapat menyesuaikan. Sendi berdasarkan jenis persambungannya. Yang pertama sinartrosis, sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terhadap suatu jaringan. Diartrosis, sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga. Penstabil sendi, yang pertama jaringan kolagen, kapsula sendi, dan ligamen. Yang kedua, bentuk permukaan sendi menentukan gerakan spesifik sendi. Yang ketiga, adanya tulang lain, otot rangka, dan bantalan lemak pada sendi. Yang keempat, tegangan pada tendon yang menempel pada tulang yang bersendi. Sistem dan skema otot. Otot membentuk 43% berat badan, merupakan protein tubuh, dan setengahnya terdapat tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontriksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi sistem otot rangka, yang pertama menghasilkan gerakan rangka, kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, ketiga menyokong jaringan lemak, yang keempat menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh,
Yang kelima, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot yang menghasilkan energi dan panas. Fungsi otot sendiri adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, memberi bentuk luar tubuh. Tipe jaringan otot yang pertama, otot polos. Memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom. Serat otot polos terdapat di organ dalam tubuh atau visceral ya. Sumber CA2 dan dari CES, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani tahan terhadap kelelahan. Yang kedua, otot rangka atau otot serat lintang. Yang ketiga, otot jantung. Saya lanjutkan fungsi sistem otot rangka. Yang pertama, menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga, menyokong jaringan lunak. Yang keempat, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Yang kelima, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi menjadi panas. Mekanisme gerakan otot. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan teori yang perdana terkait anatomi tubuh dan sistem muskuloskeletal. Untuk lebih detailnya kita lanjutkan untuk diskusi di dalam e-link ya. Mahasiswa saya berikan waktu untuk dapat menyimak kembali mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya silahkan Anda masuk ke e-link dan Anda sampaikan barangkali ada pertanyaan atau istilah yang mungkin belum familiar dan akan dibahas dalam forum ini. Mahasiswa tidak hanya disilahkan untuk bertanya, tetapi juga dapat menjawab juga dari pertanyaan temannya ya. Jadi misalkan Mbak Neng Dini tanya dengan Mbak siapa temennya dapat menjawab juga seperti itu, dan ini masuk dalam nilai keaktifan. Terima kasih, sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.